Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Apa kabarnya hari ini? Wa- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Alhamdulillah baik, Pak. Bapak apa kabar? Oh, Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu. Gimana, Bu Rina? Tadi pagi Bu WA saya katanya ada yang mau Ibu bicarakan. Kira-kira apa itu yang mau kita bicarakan ya malam ini? Oh iya nih, Pak. Saya lagi bingung ini, Pak. Mikirin beberapa murid saya itu kan, Pak, kurang aktif saat mengikuti pembelajaran gitu, Pak. Ya. Eh, apa nih yang ingin Ibu dapatkan ya kira-kira dari coaching kita malam ini? Saya sih, Pak, inginnya cari cara lah, Pak, gitu, bagaimana agar siswa-siswa saya tadi tuh menjadi lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, Pak. Gitu ya. Ibu Iya, ingin Pak. anak-anak berperan aktif saat pembelajaran ya Bu di dalam kelas. Eh, Iya, apa sih yang Ibu dapatkan ya jika masalah ini bisa Ibu selesaikan? Kalau nanti saya bisa menyelesaikan masalah ini, saya berharapnya sih Pak, anak-anak saya itu belajarnya lebih aktif. Saya berharap juga hasil belajarnya mereka itu bisa lebih meningkat lagi, Pak. Oh gitu ya Bu. Tujuan yang sangat luar biasa sekali ya Bu Rina. Jika ini bisa tercapai, Ibu tentunya senang sekali ya Bu Rina. Sebenarnya apa sih ya yang Tentu membuat Ibu saja, Pak. merasa terganggu? Pasti saya senang. Sebenarnya apa? Ya, sebenarnya apa yang membuat Ibu merasa terganggu ya dengan ketidakaktifan para murid-murid Ibu ini? Harusnya kan Ibu lebih tenang ya kan karena anak-anak diam di dalam kelas, berarti Ibu bisa santai-santai di kelas. Bagaimana Ibu? Ya kalau diamnya itu aktif sih Pak, saya senang Pak. Tapi kalau terlalu pasif itu Pak ya Pak, saya jadi kesulitan juga untuk mengukur keberhasilan belajar mereka itu. Saya nggak tahu jadinya mereka itu paham atau tidak dengan apa yang saya jelaskan. Kan ini berpengaruh juga kan Pak, kalau kita nggak bisa ukur untuk merencanakan pembelajaran ke depannya itu kan agak sulit gitu Pak. Iya, iya benar sekali ya Bu. Kalau anak-anak pasif tentunya kita tidak dapat ya mengerti sejauh mana pemahaman anak-anak kita ya kan, sehingga ibu nantinya tidak bisa tahu apa yang mau disiapkan ya untuk kedepannya ya, apa mata pembelajaran yang akan ibu tambahkan atau yang tidak perlu ditambahkan lagi ke depannya ya kan Bu. Iya Kalau benar sekali tuh Pak. iya, kalau kita presentasikan ini Bu, kalau dari 0 sampai 100% ya, kira-kira berapa persen itu ya murid Ibu yang masih pasif saat jam pembelajaran Ibu? Ya, kalau dipresentasikan situ Pak, kira-kira adalah Pak sekitar 30%-an gitu Pak. Gitu ya Bu, lumayan banyak juga ya Bu. Iya Pak, lumayan juga Pak. Menurut Ibu, apa ya yang membuat murid Ibu itu menjadi pasif seperti itu ya Bu Rina? Ya, kalau saya pikir-pikir ya Pak ya, mungkin mereka kurang tertarik mungkin ya Pak dalam mengikuti pembelajaran atau mungkin juga mereka itu merasa sedang bosan aja gitu mungkin Pak. Jadi mereka jadi pasif gitu. Itulah menurut saya Iya, sih Pak. iya, iya. Terus apa rencana yang akan Ibu lakukan ya untuk mengatasi hal tersebut ke depannya? Kan Ibu nggak mau kan gini-gini aja ya kan Ibu bosan ya. Nah, jadi kira-kira apalah yang akan Ibu lakukan untuk ke depannya nanti? Apa ya Pak ya, sepertinya sih Pak kalau saya pikir-pikir itu kan Pak, kalau anak-anak sekarang itu kan Pak suka itu bermain game gitu Pak, game itu udah jadi dunia mereka ya kan Pak. Saya jadi dapat ide Pak, gimana dia, apalagi kalau anak-anak remaja ya Pak, suka sekali tuh bermain game. Jadi rencananya itu kan Pak, saya mau buat pembelajaran yang di dalamnya itu ada gamenya gitu Pak.
seperti menggunakan aplikasi Kahoot itu atau sejenisnya lah Pak. Iya, iya. Jadi semoga aja nanti bisa lebih menarik gitulah Pak, harapan saya. Iya Bu, nah menarik sekali ya Bu Rina rencana Ibu ya. Bagus sekali tuh rencana yang akan Ibu buat ya. Dukungan apa ya atau dukungan seperti apa yang Ibu harapkan ya untuk dapat mendukung rencana Ibu tersebut kira-kira? Karena ini game sih kan Pak, pasti saya butuh gadget sih Pak untuk melakukan game pembelajaran ini. Tapi alhamdulillahnya sih Pak di sekolah kami itu ada ruang multimedia yang bisa saya gunakan untuk pembelajaran ini. Jadi saya tidak perlu suruh anak-anak bawa handphone karena kan sekarang anak-anak juga tidak dibenarkan juga untuk bawa handphone kan Pak. Jadi saya sangat terbantu lah dengan adanya ruang multimedia kami ini Pak. Oh, bagus sekali Ibu ya. Nah, Ibu memanfaatkan fasilitas yang ada ya. Selain fasilitas tadi Bu ya, Ibu ada di sekolah ada ruang multimedia, kemudian ada juga gadget yang sudah ada tersedia di sekolah. Kira-kira Ibu butuh bantuan siapa saja lagi ya yang dapat membantu Ibu dalam mengerjakan rencana tersebut tadi? Yang pertama sih Pak, saya butuh bantuan rekan saya Pak, itu Ibu Nia. Nah Ibu Nia ini kan Pak, guru yang sudah sering menggunakan aplikasi Kahoot ini dalam pembelajarannya. Jadi saya pikir saya nanti bisa berdiskusi lah dengan Ibu Nia dalam penggunaan aplikasi Kahoot ini. Yang kedua, karena saya menggunakan ruang multimedia, tentu saja saya juga harus bekerja sama lah dengan penanggung jawab ruang multimedia itu, yaitu Ibu Dina. Dan sebelumnya juga saya akan minta izin juga dengan kepala sekolah untuk menggunakan ruang multimedia ini, Pak. Saya rasa itu Pak dukungannya dan bantuannya. Luar biasa sekali Bu Rina, Ibu bisa mendapatkan izin dari pimpinan langsung kepala sekolah, kemudian Ibu juga mendapatkan bantuan dari teman-teman rekan sejawat tadi ya, ada Bu Dina tadi ya? Ya Ibu Dina, Ibu Nia Pak, iya sangat membantu ya. Semoga bisa membantu gitu harapannya Pak. Dari hal tersebut ya, apa ukuran Ibu ya untuk menyatakan bahwa rencana Ibu itu telah berhasil gitu? Rencana ukurannya ya Pak ya. Yang pastinya sih Pak, yang tadinya murid-murid saya itu tidak aktif bisa menjadi lebih aktif lagi lah. Tadinya kan ada sekitaran 30% ya Pak anak-anak saya yang tidak aktif itu. Saya harapkan setelah saya melaksanakan pembelajaran ini angkanya itu bisa menurun lah Pak, bisa ke angka 5% atau bahkan mungkin bisa 0% sih Pak harapannya. Dan dengan mereka aktif, harapannya juga terjadi peningkatan hasil belajar juga gitulah Pak. Itulah yang menjadi tolak ukur saya kalau rencana saya berhasil gitu Pak. Rencana Ibu sangat bagus sekali ya Bu Rina. Selain tujuan yang sangat baik itu Bu, di sini Ibu juga melakukan kolaborasi ya, mulai dari rekan sejawat sampai juga Ibu meminta izin dengan pimpinan yang pastinya Ibu mendapatkan izin tersebut nantinya ya, agar bisa menggunakan lab dan fasilitas lainnya di sekolah. Kira-kira Bu, ya, kapanlah rencana ini akan Ibu laksanakan ya? Rencananya sih Pak, saya akan mulai minggu depan Pak. Minggu depan lah saya sudah mulai merancang pembelajaran ini karena saya kan masih butuh diskusi dulu ya kan Pak dengan rekan saya biar pembelajarannya juga maksimal gitu Pak. Iya, oke. Mantap sekali ya Bu Rina. Berarti minggu depan Ibu sudah akan memulai mengeksekusi ya rencana Ibu Rina ini. Ya, tentunya. Ya mudah-mudahan Pak. Iya, tentunya saya juga sangat penasaran ini dengan hasilnya nanti Bu. Nah, minggu depan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, lanjutkan obrolan kita ini ya Bu. Saya ingin tahu nih, ya saya juga kan perlu sharing juga sama Ibu. Kalau Ibu berhasil, saya bisa belajar dong, ya kan. Semoga berhasil ya Bu Rina. Iya, amin Pak, amin. Terima kasih ya Pak. Ya. Oke Bu Rina, terima kasih untuk waktunya. Lain kali kita sambung kembali ya. Ya Pak, terima kasih juga Pak sudah bantu saya ini Pak untuk cari solusinya. Iya, selamat malam.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh, malam. Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Oke. Tuh. Apa yang Ibu rasakan setelah coaching kita tadi, Bu? Alhamdulillah sih Pak. Yang pertama saya merasa lega sih Pak. Saya merasa pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi bisa menuntun saya menuju solusi yang saya harapkan, Pak. Iya, ya, Bu. Iya, Terima kasih ya, Bu. iya Pak, sama-sama. Oke, terima kasih Ibu Rina atas kesempatannya. Di sini saya akan merefleksikan diri dari latihan coaching yang baru saja kita laksanakan, yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu percakapan sudah sesuai alur tirta meski masih perlu banyak pembiasaan agar lebih lancar. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apa yang masih perlu diperbaiki, ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki, ditingkatkan yaitu agar lebih santai dan memberikan pertanyaan yang lebih tajam dan bermakna. Kemudian, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Sebelum melakukan coaching, saya menyiapkan diri sepenuhnya dan bersikap terbuka. Kemudian, saat melakukan coaching, sabar mendengarkan coach dan selalu ingin tahu setiap hal penting dari permasalahan agar dapat menyesuaikan pertanyaan yang akan saya ajukan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya? Yang akan saya lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya yaitu dengan mencari referensi pertanyaan yang lebih berbobot dan memotivasi coach untuk dapat menjawab setiap pertanyaan sesuai dengan tujuan coaching. Ya, tadi umpan balik dari Ibu Rina yaitu Ibu Arina merasa lega dan pertanyaan-pertanyaan sudah membantu untuk membuat solusi permasalahan siswa-siswa yang kurang aktif di kelas. Demikian, terima kasih.